Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dapali dari S1 Psikologi dengan NIM 25080-15154. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat sehat, nikmat iman serta hidayahnya kepada kita selaku hambanya. Selawat serta salam semoga kita tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti sekarang. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang beribadah dalam Islam. Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menghambakan diri kepadanya adalah tujuan manusia diciptakan di dunia ini. Bahkan ini adalah tujuan diturunkannya kitab-kitab suci dari sisinya dan tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Nah, salawat wa salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Dhariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia agar mereka hanya beribadah kepada aku. Selain sebagai utama manusia, ibadah adalah perintah yang dibawa oleh para nabi dan rasul untuk setiap umat manusia tanpa terkecuali. Artinya dimanapun manusia berada dan di sana sempat hadir seorang nabi dan rasul, maka tugas utamanya adalah menyampaikan agar manusia mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa fungsi ibadah adalah untuk menghadirkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang mutlak menjadi harapan manusia atas segala yang diinginkan di dunia maupun di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridho terhadap hambanya, maka segala kebutuhan manusia akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pemilik segalanya. Nah, adapun kita bertanya-tanya, apa sih fungsi dan tujuan ibadah itu? Mengetahui fungsi ibadah bertujuan untuk meringankan seseorang dalam mengerjakan perbuatan hal tersebut. Hal ini merupakan sebuah keharusan bagi umat Islam. Setidaknya terdapat 4 hal yang bisa ditemukan terkait fungsi ibadah dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu jalan menuju takwa, menenteramkan hati, menghadirkan kebahagiaan hidup, dan wujud syukur atas segala nikmatnya. Nah, jadi teman-teman, ibadah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. Ibadah adalah bentuk komunikasi yang paling esensial bagi umat Islam. Ketika seorang muslim melakukan sholat, sebenarnya ia sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantara. Dalam sholat, seorang muslim mengungkapkan ketundukan, rasa syukur, dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diibaratkan sebagai dialog antara hamba dan Sang Pencipta. Ibadah bukan sekedar ritual, tetapi pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup seluruh aktivitas hidup, termasuk melaksanakan perintah dan menjauh larangannya.
Ibadah yang benar akan membentuk akhlak yang baik. Melalui ibadah, seseorang muslim belajar untuk bersikap sabar, jujur, rendah hati, dan ikhlas dalam setiap tindakannya. Keikhlasan adalah salah satu syarat utama dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima ibadah yang dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas semata-mata karenanya. Dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dari surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak diperintahkan terkecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus atau benar. Ayat ini menekankan pentingnya ikhlas, yaitu tulus dalam beribadah dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat adalah pondasi dari agama yang benar dan lurus. Adapun 5 prinsip ibadah. Yang pertama ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang keempat ada mudah dan tidak menyulitkan. Yang kelima ada seimbang dan tidak berlebihan. Ibadah dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga memiliki implikasi yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zikir, seorang muslim diajarkan nilai-nilai disiplin, kesabaran, dan keikhlasan yang kemudian tercermin dalam perilaku dan interaksi sosial mereka. Sholat sebagai salah satu pilar Islam memiliki peran penting dalam membentuk kedisiplinan. Disiplin yang diajarkan melalui sholat membantu individu untuk menghargai waktu dan menjalani rutinitas harian dengan lebih teratur. Lebih lanjutnya, ibadah juga membantu dalam membentuk etika kerja yang baik. Seseorang muslim yang rajin beribadah cenderung memiliki integritas yang tinggi dan bekerja dengan penuh kejujuran serta bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, ibadah mendorong seseorang untuk memberikan kontribusi positif dalam lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, jadi marilah kita renungkan kembali betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman meneladani akhlak beliau dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang berakhlak, mulia, dan senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, yang saya banggakan cukup sudah penyampaian saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Marilah kita istiqomah dalam beribadah dan memperbaiki akhlak kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.